Yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Dasar, yang kami hormati semua Korwil Bidikcam yang saat ini mengikuti Zoom, yang kami banggakan semua proktor di Kabupaten Purworejo. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya pada pagi hari ini kita dapat ketemu melalui dunia maya, melalui Zoom yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Selanjutnya kami sampaikan kepada semua proktor bahwa hari ini kita akan mengadakan pelatihan untuk persiapan simulasi kedua bagi proktor yang ada di seluruh SD, baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Purworejo. Materi tunggal kali ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Anwar dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga. Namun pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Zoom kami sebenarnya ada 2 akun yang akan kami gunakan sehingga dapat menampung semua peserta. Masing-masing akun menampung 300 peserta. Namun mohon maaf, hari ini, pagi ini, 1 akun kami agak trouble sehingga yang dapat berfungsi hanya 1 akun. Sehingga hari ini yang dapat masuk ke Zoom adalah hanya 300 peserta. Sehingga yang lain ini nanti akan diantisipasi oleh teman-teman kami untuk dibuatkan rekaman dan akan disampaikan kepada teman-teman yang hari ini belum bisa mengikuti Zoom secara langsung. Untuk itu mohon maaf kepada semua koordinator proktor yang ada di kecamatan untuk dapat mendata siapakah atau SD manakah yang kali ini belum dapat bergabung secara langsung, sehingga nanti ketika kita memberikan rekaman itu nanti akan bisa merata dan tepat sasaran. Demikian pengantar dari kami. Untuk itu marilah kita buka kegiatan Zoom Proktor SD Kabupaten Purworejo dalam rangka menghadapi simulasi kedua AN yang akan berlangsung nanti pada tanggal 18 sampai dengan 22 Oktober. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kami buka. Semoga perjalanan Zoom pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semua materi dapat diserap oleh semua peserta sehingga kegiatan simulasi AN tahap 2 pada tanggal 18 sampai 22 nanti dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, tertib, tanpa aral suatu apapun. Demikian pengantar dari kami. Mohon maaf jika kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Mas Anwar untuk memandu acara berikut. Monggo. Betul, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umul selaku Kasih Kurikulum SD yang saya hormati, teman-teman proktor, baik SD negeri maupun SD swasta yang saya hormati. Pertama, puji syukur Allah Ta'ala pada kesempatan pagi ini dapat berkumpul di pertemuan virtual ini, walaupun pangapunten mboten semua bisa terakomodir, murni karena memang keteledoran saya, karena harusnya 2 akun itu bisa berjalan bareng. Ternyata yang 1 akun dia nggak bisa dipakai. Jadi yang dipakai hanya 1 akun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu saya mohon maaf juga karena acara Zoom-nya ini sangat pagi-pagi sekali.
Seharusnya Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang masih di rumah, masih ada yang lagi sarapan, setengah 6 sudah dimulai untuk Zoom-nya. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kalau misalkan di tengah jalan ada suara yang terputus atau yang kurang jelas nanti bisa dituliskan di chat, nanti silahkan dituliskan, misalkan suaranya nggak jelas atau terputus nanti silahkan dituliskan. Oke, untuk oke, saya izin share screen Bapak Ibu. Oke, nanti untuk materi di pagi ini nanti saya akan mendemokan di ANBK, di webnya anbk.kemdikbud.go.id. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang lupa password atau lupa username, nanti silakan Bapak Ibu kontak ke teman-teman proktor di kecamatan supaya nanti diteruskan ke kami. Nanti akan saya coba untuk resetkan passwordnya. Nah, semoga Bapak Ibu masih sami kemutan user dan passwordnya. Ya, ini saya coba login punya akun saya. Oke, nanti di bagian dashboard atau nanti di halaman utamanya nanti sudah tampil pengumumannya bahwa pelaksanaan simulasi untuk AN jenjang SD, SLB, MI paket A derajat itu nanti akan dilaksanakan tanggal 18 sampai 19, tanggal 21 sampai tanggal 22 untuk gelombang keduanya. Lalu nanti untuk data peserta didiknya atau data yang nanti akan dipakai itu nanti masih menggunakan data yang bukan sebenarnya. Jadi belum menggunakan data peserta didik yang sudah bisa ditarik di webnya NBK. Jadi kemarin untuk data peserta yang di BIOS SD itu kemarin sudah di generate dan sudah muncul nomor pesertanya, dan nanti di web ANBK itu bisa Bapak Ibu untuk ditarik datanya. Nanti bisa ditarik lewat menu biodata siswa nanti. Ya. Oke, nanti tanggal pelaksanaan. Jadi nanti untuk simulasi yang kedua ini nanti bukan 4 gelombang, cuman hanya 2 gelombang. Nah, nanti untuk yang 4 gelombang itu nanti akan dimulai dari saat gladi bersihnya. Itu nanti sudah akan mulai dengan 4 gelombang dan akan menggunakan data peserta didik yang sebenarnya. Jadi nanti datanya akan sesuai dengan data di BioSD-nya seperti itu. Lalu nanti untuk pemetaannya atau nanti untuk pengaturan sesinya nanti sebenarnya itu nanti akan digunakan untuk yang gladi dan pelaksanaan. Jadi nanti untuk pengaturan sesi itu belum digunakan untuk yang simulasi, karena untuk yang simulasi ini nanti datanya masih menggunakan data yang bukan sebenarnya siswanya. Itu nanti untuk segala informasi di ANBK nanti akan diinfokan langsung ke web ini. Nanti Bapak Ibu nanti sering-sering buka di web, misalkan nanti ada info apa yang terbaru itu nanti langsung akan muncul di halaman web ini. Lalu mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya di halaman ini kenapa kok ada tanggal
15 sampai 17 Oktober itu ada kegiatan sinkronisasi simulasi. Nah, sebenarnya untuk sinkronisasi simulasi itu adalah digunakan untuk satuan pendidikan atau untuk sekolah yang menggunakan moda secara offline, yang semi online itu nanti diperlukan untuk yang sinkronisasi. Cuman kalau di projo ini kebanyakan semuanya menggunakan full online, jadi tidak perlu melakukan sinkronisasi seperti itu. Lalu nanti di halaman web ini juga itu nanti Bapak Ibu nanti silahkan untuk melihat di bagian ini di proktor dan klien itu nanti Bapak Ibu silahkan mengunduh proktor browser atau exam browser yang terbaru, karena kalau Bapak Ibu dari simulasi yang pertama itu belum pernah diupdate examnya, saya rasa nanti perlu dengan unduh dan di update untuk proktor browsernya maupun di exam browsernya gitu. Nanti silahkan nanti dicek dengan unduh di halaman ini di bagian yang download berkas itu nanti ada, lalu nanti untuk bitnya disesuaikan dengan bit yang ada di komputer Bapak Ibu semuanya. Oke, kita masuk ke dashboard isinya itu, lalu ke status pelaksanaan. Nah, nanti untuk status pelaksanaan itu munculnya nanti seperti ini, nama satuan pendidikannya, lalu status pelaksanaannya apakah dia itu mandiri atau mandiri ditumpangi, terus nanti ada moda pelaksanaan, dan juga di sini ada juga jumlah bandwidthnya berapa, kapasitasnya berapa, proktornya berapa, itu nanti akan muncul di halaman yang ini. Lalu untuk informasi, misalkan Bapak Ibu ada yang misalkan kemarin masih menumpang, terus sekarang mau menjadikan mandiri, itu masih bisa untuk dilakukan perubahan data atau penyelesaian data. Nanti silahkan Bapak Ibu berkirim surat ke kami untuk permohonan pengajuan editing dari status pelaksanaannya. Misalkan dari kemarin menumpang, sekarang sudah siap main mandiri, nanti silahkan diajukan untuk suratnya. Akan tetapi nanti untuk yang simulasi ini itu nanti yang data yang dipakai itu adalah data yang per tanggal 13 Oktober. Jadi nanti untuk datanya akan diambilkan per tanggal tersebut. Misalkan nanti setelah ini dengan mengajukan permohonan menjadi mandiri, tentu nanti tetap belum bisa langsung akan berubah. Nanti berubahnya kemungkinan besar nanti akan waktu pada saat gladi bersih gitu. Oke, lalu nanti di data sekolah nanti silakan Bapak Ibu di sini disesuaikan, diisikan nanti untuk data teknisnya siapa, data proktornya siapa yang nanti diisikan di sini. Lalu untuk biodata, nanti untuk biodata ini kemarin untuk data di BIOS itu di BIOS SD itu sudah ditutup dan sudah di-generate nopesnya. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu masih ada peserta yang belum bisa masuk atau ada peserta yang masih karantil, itu sudah tidak bisa lagi kita tarik. Jadi sekarang untuk data yang sudah ada itu sudah menggunakan data yang fix seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke biodata SD, biodata siswa, lalu dengan klik ambil dari BOAN. Coba ini saya coba
Oke, tarik selesai. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Namanya username-nya ini, namanya ini, jenjangnya SD kelas 5 sampling laki-laki sampai nanti di eh, sebelah kanan. Nah, nanti untuk teman-teman di sekolah nanti silakan untuk mencoba untuk ambil data dari BIOS lalu nanti dicek datanya. Nah, itu nanti adalah peserta yang akan mengikuti asesmen nasional. Oke, kita masuk ke asesmen nasional, komputer proktor. Nah, nanti untuk komputer proktor ini itu nanti masih bisa, misalkan di sekolahnya dengan itu nanti ada lebih dari satu komputer proktor, itu nanti bisa ditambahkan, masih bisa ditambahkan. Jadi kalau kemarin itu kan data di komputer proktor itu digenerate langsung dari data di Verval TIK-nya. Jadi misalkan di Verval TIK-nya dia ada 2 komputer proktor, maka nanti di di sini di data komputer proktor ini nanti akan langsung digenerate cuman setunggal. Misalkan di komputer proktornya dia ada 2, di Verval TIK-nya di sini juga akan ada 2, seperti itu. Cuman misalkan sekarang sudah kagungan 2, tapi di sini masih ada 1, nanti bisa langsung dengan tambahkan lewat ini. Itu untuk komputer proktornya. Lalu nanti untuk pengaturan sesi, untuk di pengaturan sesinya ini, nah nanti setiap peserta ini nanti akan diatur sesinya. Misalkan si Muhammad Rifat ini nanti menggunakan ID proktor yang berapa, lalu dia masuk di gelombang berapa, dan sesi di hari pertama itu berapa, sesi di hari keduanya itu berapa, seperti itu. Nah, untuk sekedar informasi nanti untuk teman-teman yang di SD, untuk sesinya itu nanti hanya 2 sesi. Kalau saat kemarin waktu dulu kan dijelaskan bahwa nanti ada 3 sesi. Ternyata untuk yang SD itu nanti untuk gladi dan pelaksanaan itu hanya 2 sesi. Cuman untuk gelombangnya dia banyak. Jadi kalau dulu hanya 2 gelombang, nanti untuk gladi dan pelaksanaan ada 4 gelombang. Contoh misalkan dari SD Cangkar Pelor 1 ini, seperti tadi yang kita lihat di data ini, di data terus pelaksanaan SD Cangkar 1 Cangkar Pelor ini dia hanya memiliki 5 komputer klien. Berarti kan dia punya 1 komputer proktor dan 5 komputer klien. Berarti ini sangat press sekali. Nah, nanti bagaimana cara untuk melakukan pengaturan sesinya. Nah, oke, kita contohnya kan seperti ini. Satu. Nah, dikarenakan sekolah tersebut hanya mempunyai 5 komputer, itu nanti dan jumlah siswanya adalah 28, maka nanti di setiap sesinya itu maksimal berarti kan hanya ada 5, karena dia hanya punya 5 komputer. Nah, mappingnya seperti ini nanti diklik bagian yang ID proktor ini, nanti ini ID proktor ini datanya diambil dari data yang komputer proktor yang sebelah sini, yang di sini. Nah, nanti ini diklik, lalu untuk gelombangnya, berarti kan nanti kalau misalkan dia itu hanya mempunyai 5 komputer, berarti kan dia paling nggak harus ikut di semua gelombangnya. Berarti kan dia harus ada 4 gelombang yang harus diikuti, karena kan dia hanya 5 komputer. Nah, contoh misalkan ini kita masukkan di gelombang pertama, lalu di gelombang pertama ini dia di hari pertama dia dimasukkan di sesi berapa? Misalkan dia di sesi 1, terus di hari keduanya dia dimasukkan di sesi berapa? Misalkan sesi 1 juga.
Nah, ini juga sama, kita masukkan di ini, kita pilih gelombangnya, ini kita pilih 5, pilih 1, sini pilih 1. Nah, nanti seperti itu, terus kita ambil lagi, ini juga sama, sampai 1, 2, 3, 4, 5. Ini gelombangnya 1, ini gelombangnya 1, ini 1, ini 1. Nah, sudah 5 siswa ini kita mappingkan, jadi 5 peserta didik ini nanti akan mengikuti gladi atau mengikuti pelaksanaan adalah di gelombang yang pertama. Lalu di sesinya adalah sesi di hari pertama dia di sesi pertama, di hari keduanya dia juga di sesi pertama. Berarti ini kan baru satu sesi. Nah, nanti untuk sesi yang berikutnya nanti ditambahkan lagi. Misalkan ini kan sudah 5 ya, kita pilih 5 lagi. Ini masuknya gelombang 1, ini sesinya adalah di sesi 2, ini sesi 2. Ini kita pilih lagi, ini gelombangnya pilih sesi gelombang tunggal, ini sesi 2, sesi 2. Ini gelombang 1, ini sesi 2, sesi 2. Gelombangnya 1, ini sesi 2, ini sesi 2. 1, 2, 3, 4, kurang satu lagi. Ini, lalu ini 2, ini 2. Nah, berarti nanti untuk 10 anak ini, berarti kan dia nanti ikutnya di gelombang yang pertama. Ikutnya di gelombang pertama, yang 5 anak itu nanti nderek di sesi yang pertama, terus nanti yang 5 anak berikutnya dia nderek di sesi yang kedua. Gitu. Nah, itu nanti seperti itu nanti untuk pengaturan sesinya. Lalu bagaimana untuk siswa yang sisanya? Nanti berarti dia yang ini berarti nanti ikutnya adalah di gelombang yang kedua. Karena ini kan satu gelombang itu kan ada 2 hari. Nah, nanti dia ikut di gelombang yang kedua. Ini sama juga nanti ini 1, nanti ini juga sama. Ini gelombang kedua. Ini 1, ini 1. Sampai nanti ke 5 anak berikutnya, terus nanti di 5 anak berikutnya nanti juga gelombang 1, gelombang 2, sesinya sesi 2. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini mungkin ada pertanyaan. Sebentar saya coba untuk unmute semuanya dulu. Ibu bisa unmute kalau ada yang mau bertanya sampai ke pengaturan sesi. Dari SD Telogo 3, Pak. Nggih, siap. Gimana, Bu? Kemarin itu mengusulkan hanya 5 klien. Nggih, 5 klien, nggih. Sedangkan anaknya 7. Apakah untuk saat ini masih bisa menambah kliennya? Masih bisa. Jadi misalkan nanti kemarin kan kenapa kok harus 5? Itu karena begini, karena kan untuk sekolah itu menjadi sekolah yang mandiri tanpa harus menumpang itu kan harus minimal memiliki 5 komputer klien dan 1 komputer proktor. Nah, misalkan sekarang sudah kagungan lebih dari itu, ya nanti tidak bermasalah. Itu malah lebih bagus. Terus caranya gimana, Pak? Cara harus memberi surat atau tidak? Harus memberikan surat, mengirim surat atau tidak? Kalau untuk enggak sih, enggak harus. Tidak harus. Terima kasih, Pak. Monggo dari Meranti Tunggal langsung di aja Pak, di unmute aja Pak.
Mau tanya Mas Anwar, Nggih, siap Bapak. satu masih belum masuk sampling. Nggih, Itu anak dari kelas 1, nggih. bukan pindahan. Kemarin sudah tak antrikan di FID, lalu bagaimana caranya kalau bisa masuk ya, Mas? Kemarin sudah diantarkan di SID/update rombel sudah, dan sudah saya proses ke kelas 5. Cuman karena kemarin waktunya sudah lumayan mepet nggih, jadi siswa tersebut tidak bisa ketarik ke BIOS-nya. Jadi nanti untuk siswa yang kemarin itu tidak bisa mengikuti untuk AN-nya, Pak. Seperti itu. Nggak apa-apa ya, Mas? Enggak apa-apa, Pak. Itu jadi kirang setunggal. Mari. Matan, ada lagi, Pak? Ya, mohon bertanya Pak Anwar. Tuh, siap. Nggih. Tadi di pengaturan gelombang dan sesi itu kan dicontohkan urut nggih dari atas ke bawah. Umpama SD Nggih. menghendaki acak atau sesuai dengan kehendak SD bisa nggih Pak nggih? Acak bisa, cuman nggak boleh misalkan saya ikut literasi di gelombang 1, terus numerasi gelombang 2 itu nggak boleh, harus satu gelombang. Jadi satu anak itu harus satu gelombang. Oh, iya Pak, matur nuwun. Gitu ya. Jadi nggak boleh misalkan saya pertama literasi di gelombang 1, terus nanti saya numerasi ikutnya di gelombang 3, itu nggak boleh, harus satu gelombang. Gitu. Nggih, Kan, Pak, nggih? jelas nggih, matur nuwun. Siap, nggih. Monggo, ada lagi? SD Klaris mau bertanya Pak Anwar. Oh, nggih, monggo. Berarti dalam AN ini Nggih. semua siswa kelas 5 ikut ya Pak ya? Nggih, leres. Terus begini, kalau ada, karena di SD saya itu ada satu anak yang sudah beberapa hari bahkan berminggu-minggu itu tidak masuk sekolah. Nggih. Seandainya dia sulit untuk mengikuti, bagaimana caranya? Bagaimana ini? Karena dia sudah lama izin. Begini Bu, misalkan nanti sampai pelaksanaan di gladi dan di pelaksanaan dia tidak hadir atau nggak datang, itu nanti kan nanti di sini di ANBK itu nanti kan ada daftar hadir Bu, daftar hadir ada, nanti ada juga berita acaranya. Nah itu nanti bisa dituliskan di situ, misalkan yang nggak hadir si A itu nggak hadirnya kenapa, misalkan tanpa alasan, tapi nanti bisa. Oh iya. Terima kasih Pak Anwar. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, SD Tanya Rujo, langsung di ini aja. Gini Pak, untuk komputer klien kan punya saya kemarin 5, Nggih. sedangkan siswanya kan ada 13. Kan Nggih. katanya kalau misalnya nambah komputer klien lagi kan nggak apa-apa, misalnya 7 lah ya, Nggih. itu berarti dalam satu gelombang. Nggih, gimana? Berarti satu gelombang tapi 2 sesi gitu ya Pak ya? Nggih, misalkan nanti tempat jenengan kan sekarang sudah punya 7 nggih. Berarti nanti kan tiap sesinya dia bisa 7 peserta didik. Iya. Nanti itu sesi pertama, sesi kedua terus 7 lagi. 6 karena ada 13. Oh nggih 6. Oh nggih. Iya. Berarti kan ya nggih. Berarti kan nanti dia selesai di Gelombang 1 saja. gelombang 1 aja nggih. Oh iya. Oke. Matur suwun Bapak. Nggih, sami-sami nggih. Monggo yang lain. Cintanya Mas Anwar. Nggih, siap, monggo Mas. Yang pertama tadi kan dikatakan Ibu yang satunya kalau semua siswa besok bisa mengikuti semuanya. Berarti kalau di Purworejo ada 57 bisa ikut semuanya nggak Mas? Oh, sekedap. Ini semuanya dalam maaf, tadi saya kurang menjelaskan. Jadi kesemuanya ini dalam tanda kutip. Jadi 30 ya? kalau misalkan tempat jenengan, misalkan SD Purworejo kan gede ya. Misalkan kan dia punya 50. Nah, itu nanti yang dipakai adalah hanya 30. 30 anak dan 5 cadangan. Jadi nanti 30 anak nanti sebagai peserta yang utama, yang 5 lagi dia sebagai peserta cadangan. Nah, nanti untuk yang peserta cadangan itu nanti tidak boleh menggantikan di tengah-tengah. Contoh misalkan seperti ini. Misalkan jenengan ikut yang gelombang pertama, sesi pertama misalkan. Ikut jenengan yang literasi. Terus yang numerasi jenengan nggak hadir.
terus Ya. diganti yang cadangan itu nggak boleh. Oh iya. Cadangan tuh harus dari awal, harus dari awal mulai. Nggih. Jadi nggak boleh nanti misalkan yang mengerjakan literasi si A, terus nanti yang nomorasinya diganti oleh cadangan tuh nggak boleh. Berarti intinya cadangan menggantikan jika yang bersangkutan yang utama itu tidak hadir seperti itu. Nggih, misalkan pas pelaksanaan malamnya ada WA ke sekolah misalkan, atau memberikan tahu ke sekolah, oh nanti besok Ananda ini nggak bisa hadir karena sakit misalkan. Nah itu nanti langsung diganti oleh cadangan pada saat hari pertamanya, seperti itu. Baik, sama kaitannya per sesi Mas, per sesi durasinya berapa ya maksimal nanti gelombang kedua sampai jam berapa seperti itu? Nanti ada di kartunya kalau itu. Oh iya. Nanti di kartunya nanti ada. Terima kasih. Siap, sama-sama. Ada lagi? Menambahkan pertanyaan tadi Mas, dari Kliwonan. Kalau berarti misalnya hari pertama siswa itu berangkat, terus hari kedua sakit, itu nggak bisa digantikan berarti Mas? Nggak bisa digantikan, nggak bisa. Oke. Dianggap dia selesai udah. Oke, siap. Dan pelaksanaannya nanti tidak ada pengawasan Zoom atau apa dari dinas, atau kemungkinan nantinya ada Mas? Kalau untuk pengawasan nanti insya Allah ada. Nanti kemarin nanti dari kurikulum nanti akan menjelaskan apakah nanti pengawasnya harus silang atau nanti pengawasnya boleh dari sekolah itu sendiri gitu. Terima kasih. Siap. Ya, Mas Anwar. Siap. Iya, Mas, yang berkaitan dengan yang saya konsultasikan kemarin itu di data SD saya ada yang nomor induk siswanya tidak keluar, tetapi nomor pesertanya keluar. Itu nanti berpengaruh, ada efeknya nggak di kemudian hari? Nomor induk sekolah nih berarti ya? Iya, NIS ya? Iya benar, nomor induknya. Untuk NIS itu belum berpengaruh sih, belum berpengaruh. Iya. Oh ya gitu. Kemudian Mas, kalau di tempat saya itu kan 34 peserta. Kemudian berarti 30 siswa utama, yang utama, yang 4 cadangan. Kemudian untuk pembagian sesinya bagaimana itu Mas? Tergantung dari komputernya jenengan. Dia ada berapa? Komputernya ada 15. 15 berarti kan nanti bisa nanti langsung 15 berarti kan langsung satu hari kan langsung selesai itu kan. Untuk yang gelombang yang sesi yang literasi kan bisa selesai langsungan. Kan ada 30 kan. Iya. Nanti di hari keduanya 30 lagi kan. Oh, berarti satu sesi untuk literasi, yang sesi kedua untuk numerisasi. Hari keduanya. Hari keduanya. Ya, kan satu gelombang kan ada 2 hari. Ya, itu kan satu harinya untuk literasi, satu harinya untuk numerasi seperti itu. Oh iya. Cuman saran saya, misalkan jenengan punya komputer 15 ya. Kan itu bisa satu gelombang selesai kan? Nah, cuman jenengan perhatikan dulu akses internetnya. Oh gitu. Kalau misalkan internetnya itu jenengan kalkulasi kok dia hanya cukup untuk 7, dan jenengan ambil yang paling aman aja. Oh iya. Gitu. Jadi misalkan internetnya hanya misalkan 10 Mbps gitu kan. Nah, saya sarankan jangan ambil yang di bawahnya aja, misalkan jangan main 8 komputer atau 9 komputer aja supaya lebih amannya. Iya. Oh iya. Begitu. Makasih Mas. Siap sami-sami. Izin melanjutkan Mas untuk session tadi peserta cadangan nggih. Tadi kan ada pengaturan session dan gelombang. Nah, ini bagaimana ketika di hari H nanti ada peserta cadangan, pengaturannya bagaimana? Apa perlu pengaturan session dan gelombang lagi? Apa otomatis masuk? Nanti untuk peserta cadangan itu nanti tidak perlu pengaturan sesi. Itu. Jadi nanti dia tidak perlu pengaturan sesi untuk yang cadangan. Jadi nanti yang peserta cadangan nanti cukup untuk mengaktifasi. Nah, itu nanti akan saya contohkan untuk nanti cara untuk melakukan aktivasinya dulu. Nah, nanti kita ini ke pengaturan sesi dulu aja. Ya, terima kasih Mas. Oke, siap. Assalamualaikum Mas Anwar. Niki pada tanggal Mas ini kan misalnya jumlah muridnya itu 26.
Nah, sedangkan komputer kliennya itu hanya ada 5. Nah, itu pembagiannya gimana Mas kan? Kalau di jadwalnya itu kalau nggak salah itu hanya berapa gelombang ya? 2 gelombang kalau nggak salah ya Mas ya. 2 gelombang itu kan hanya untuk yang ini, gelombang 2 kan hanya untuk yang simulasi. Oh iya. Nanti kalau yang waktu gladi dan pelaksanaan itu kan ada 4 gelombang. Oh, terus niku pembagiannya pripun nggih Mas? Yang seperti tadi, yang tadi siswanya kan hanya 26. Sebentar. Saya share screen lagi ya. Iya. Contoh ini punya SD Cangkrep Lor 1 ini kan dia hanya punya 28 study day. Ya kan? Terus siswanya kan dia hanya ada komputernya kan hanya ada 5. Iya, sama. Berarti kan per harinya itu kan dia bisa hanya menampung 10 anak kan? Iya, Di sesi pertama itu dia 5, sesi kedua dia 5. Berarti satu gelombang dia selesai 10 anak toh? Ya enggak? Iya, nah, betul. nanti di gelombang kedua juga sama juga. Dia selesai juga 10 anak. Berarti kan jenengan kurang 6 lagi kan? Iya. Jenengan tambah lagi 3 masuk ke gelombang 3 lagi. Oh, 3. Oh ya. Oke, matur nuwun. Siap, sami-sami. Monggo dari Bu Dea tadi yang present. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Anwar. Sebentar, aku mau bertanya ini. Monggo Bu. Oh, ya. Jelas enggak? Jelas. Oh ya. Misalnya kan kemarin kan punya saya kan pas didaftarkan di Verval TIK itu kan memang ada komputer 5. Tapi ternyata hanya 3 yang bisa. Apakah harus pinjam atau cuma 3 anak dulu, dari 3 anak dulu bisa enggak? Pesertanya berapa? Pesertanya berapa? PD-nya berapa? 6. PD-nya 6. Iya. Cuman 3 ya. Oh, terus kan mau main 3-3 gitu ya? Iya. Itu bisa seperti itu, bisa nanti main 3-3 sih. Iya. Bisa juga nanti mau 5-5 juga bisa nanti jenengan, tapi nanti nambah dari. Oh, berarti bisa pinjam gitu ya? Iya, cuman. Oh ya. Sama ini ada satu lagi. Cuman gini Bu, kalau saran saya, untuk komputer itu jangan dibikin cash ya. Misalkan siswanya 5, jangan dibikin 5 juga. Komputernya nanti harusnya ada 1 yang cadangan untuk ngawekani kalau misalkan ada suatu hal yang nggak diperhitungkan lah. Gitu. Oh iya. Terus ini ada ada satu siswa dia itu gimana ya, nggak mau mengikuti temannya itu loh. Itu gimana ya Pak ya? Ada satu siswa yang dia itu nggak bisa mengikuti teman-temannya, nggak mau pegang komputer, nggak mau baca, nggak mau. Itu gimana itu? Apakah dia ini berkebutuhan khusus nggak? Berkebutuhan khusus, mboten? Kalau komunikasi dia bisa, tapi kalau buat nulis, buat baca dia nggak bisa. Gimana itu ya? Satu anak itu. Dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca ya? Iya. Misalnya dikasih contoh buat nulis, dia cuma nulis yang dia mau aja. Oh, gitu ya. Ya mungkin itu satu. Mungkin termasuk ini ya, termasuk berkebutuhan khusus, mungkin ya. Mungkin saya juga tidak berani bilang gitu. Nah, karena gini sebenarnya untuk yang berkebutuhan khusus itu kan tidak masuk sampling kalau kita lihat di pos AN-nya itu. Iya. Nah, itu kenapa kok bisa masuk di sampling itu karena bisa. Di dapodiknya itu nggak ditandai sebagai siswa yang berkebutuhan khusus. Iya. Jadi kalau misalkan di dapodiknya dia ditandai, nanti waktu di generate itu dia akan diabaikan. Iya. Berarti sekarang sudah kacung ya? Iya. Jadi tetap nggak bisa ya? Ya nanti itu PR buat sekolah lah untuk selain iya. Kan masih ada beberapa hari ke depan lah selain untuk nanti untuk pelaksanaannya coba dilatih lagi ya? Anjir. Matur suwun. Siap nggih, sami-sami. Monggo Bu Katarina, ini tadi sudah rasain juga. Halo? Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Ya, terdengar Bu.
Nah, tadi nyambung dari Bu Dea, ternyata masalah saya itu ada di anak berkebutuhan khusus, tetapi memang sudah di Dapodiknya memang sudah ditandai bahwa anak itu berkebutuhan khusus, makanya tidak masuk dalam sampling. Sudah terjawab barusan oleh Bapak ya. Terima kasih. Siap sami-sami Oke. Bu Dia, monggo Bu. Baik. Selamat pagi Pak Anwar. Mohon maaf dari SD Pagak mau bertanya Pak. Kemarin di BUSD kan baru muncul kemarin ya Pak, itu jumlah pesertanya memang 19, tetapi yang masuk di peserta utama hanya 13. Kemudian setelah dicek ternyata yang 6 itu didapat status inklusi. Kemudian sebelum tanggal 14 sama operatornya sudah diperbaiki Pak, kami sudah koordinasi dengan guru kelas, operator dan kepala sekolah sudah dibetulkan. Nah, apakah itu bisa ditarik agar semuanya bisa masuk peserta utama ya Pak? Jadi gini Bu, yang kemarin itu kan sama diperbaiki oleh operator dan sudah sinkron Iya, sudah Pak. Tetapi ternyata ketika ditarik data dia belum bisa masuk karena memang jadi ketika sinkron itu kan masuk di manajemen Dapodik di servernya di Direktorat Jenderal PAUD SD, lalu setelah itu kan ditarik lagi ke Pusdatin baru ditarik lagi ke Pusmenjar. Nah ternyata waktunya kurang Bu, kalau hanya sehari ternyata. Jadi untuk peserta yang kemarin itu tidak bisa masuk ke samplingnya, seperti itu. Berarti tidak bisa ikut ya Pak besok yang saat pelaksanaan? Mboten. Nanti saya jenengan cek di ini, jenengan tarik data di ANBK-nya, jenengan bisa bersani di situ. Oh iya Pak. Itu karena itu tadi kalau sehari memang waktunya itu kurang, karena kan dia melewatinya beberapa kali server, jadi lumayan rada ini. Oh iya Pak, kemudian itu peserta kok bisa tertandai inklusi itu kenapa ya Pak? Itu dari Dapodiknya. Jadi di Dapodik itu kan ada file atau kolom yang bisa menandai itu. Misalkan si A itu dia apakah berkebutuhan khusus, terus nanti itu ada jenisnya. Apakah jenisnya itu karena misalkan itu nanti ada. Itu menyimpulkan sendiri atau memang ditandai ya Pak? Saya kurang paham kalau itu, nanti yang lebih paham harusnya operator sekolahnya waktu itu, apakah dia itu di waktu nanda itu dia memang melihat oh ini memang berkebutuhan khusus atau tidak, itu nanti sebenarnya dari operator waktu saat menandainya. Oh begitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Pangapunten. Monggo, Mas Ismanto. Terima kasih Pak Anwar. Ini izin bertanya. Tadi yang pengaturan sesi itu bisa fleksibel atau misalnya dalam hari tertentu sudah terkunci Pak. Jadi maksudnya gimana? Bisa disesuaikan kebutuhan enggak? Misalnya kan sudah hari H kita sudah pengaturan seksi itu, hari besok masih bisa di update lagi enggak itu? Oh, kalau itu dia nanti ada ininya, ada limitnya. Jadi enggak misalkan nanti hari H masih bisa merotate sesi, nggak bisa. Oh iya. Nanti harus ditentukan sebelum misalkan nanti biasanya akan diberitahukan di web nanti, misalnya nanti hari terakhir untuk sesi itu nanti berapa, itu nanti ada. Iya. Makanya nanti dari sekarang bisa dengan coba-coba di mapping. Oh ini ternyata kalau misalkan dengan punya 10 komputer mau tak pakai semuanya, ternyata nggak kuat nih dari akses internetnya, itu makanya nanti bisa di Google lah bagaimana misalkan kita main aman di bawahnya atau nanti nambah speednya atau bagaimana, nanti bisa dengan bisa punya strategi untuk itu. Terus satu lagi, kemarin hambatannya itu saat install exam itu pada hari uji coba pertama itu bisa
Kemudian yang berikutnya itu antivirus itu nongol terus ya, itu kan padahal komputer sudah tak sediakan lebih padahal itu kan. Sempat terkendala dengan itu. Nah, nanti untuk antisipasi yang seperti itu, nanti kan Senin sudah mulai ini ya, sudah mulai simulasi. Nanti dari ini sudah mulai dicoba, misalkan nanti sementara antivirusnya di off-kan dulu atau di uninstall dulu. Nah, itu nanti seperti itu, jangan misalkan nanti dengan instalnya pas waktu hari H, nanti jenengan mesti go BIOS. Iya. Iya. Jadi nanti harusnya sekarang. Nah, kalau sekarang nyoba, terus nanti coba jenengan sekarang coba jenengan antivirusnya di off-kan dulu, terus coba diinstal examnya, oh udah jalan. Terus coba jenengan restart dulu, jalankan lagi jalan atau enggak, kayak gitu. Iya. Ya dah, terima kasih itu. Oke, siap, sami-sami. SD Rin 1, monggo. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, saya tidak SD Rin 2, karena kita tidak bisa ya mau login, jadi gabung ke Rin 1. Gimana Bu? Iya Pak, saya gabung di SD Rin 1 Pak, karena tadi sudah tidak bisa masuk. Iya, nah jadi ini Pak, saya kan di kemarin ada pindahan siswa 1 ya. Nah, jumlah siswa sebelumnya kan 35. Nah, pas saya cek di BioSD itu sudah 36. Tapi ketika saya ngecek di ANBK-nya itu 35 Pak siswanya. Itu bagaimana? Di ANBK-nya dia 35 ya? Iya, di BioSD-nya 36, terus samplingnya juga 35, 30 utama dan 5-nya cadangan. Kalau murid berapa Bu? Semuanya Bu total? Murid total sekarang 36 karena mendapat pindahan 1 anak tambahan. Oh. Bentar, ini saya cek ini Redin 1 itu Redin 2 Pak. Maaf, Redin 2. Iya, karena ya Redin 2. Ini pesannya adalah 35. Iya. 35 itu utamanya ada cadangannya. Iya. 35. Iya Pak, tapi kalau di BioSD itu kan 36 karena ada tambahan siswa baru. Nah di ANBK-nya itu tapi 35 Pak. Oh iya, gini Bu. Gimana? Misalnya jenengan punya peserta didik lebih dari 35 gitu ya. Iya. Nanti yang terpakai hanya 35. Misalnya jenengan seperti itu. Misalkan jenengan punya 37. Nah, itu nanti yang terpakai hanya 30 untuk peserta utama, yang 5 untuk peserta cadangan. Jadi hanya 35 yang dipakai. Oh iya. Kayak gitu. Iya, Pak. Jadi yang satu buatan bilang ya, Pak. Nggih. Oh iya. Ya sudah. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, ada lagi? Halo, ada lagi? Izin tanya Pak. Kunci, monggo Bu. Ya itu kan di ANBK-nya di atas itu ada tulisan simpan, itu disimpan apa tidak Pak? Yang pengaturan sesi. Ya itu kan ada klik simpan apa tidak Pak? Klik simpan, terus? Itu diklik Pak. Diklik, ya diklik. Oh, berarti setelah memilih gelombang dan sesi itu disimpan Pak? Disimpan, leres. Tadi saya nyobanya belum tak simpan soalnya. Oh iya, oke. Terus satu lagi Pak, kemarin saya coba download Proctor browser yang baru. Nah, yang lama kan sudah dihapus ya Pak ya? Nah, terus keterangannya itu sudah centang semua. Pas saya run itu keterangannya the system cannot find the file specified gitu Pak. Itu permasalahannya gimana ya Pak ya? Kalau seperti itu, pertama adalah jenengan pastikan dulu antivirusnya off. Terus kedua itu di Windows Defender-nya. Jenengan pakai berapa Windows 10? Iya. Nah, di Windows 10 nanti dipastikan Defender-nya dia off juga. Ya.
Terus kalau mas sudah off semua masih sama juga, jenengan coba di ekstrak ulang. Ekstrak ulang. Terus nanti untuk misalkan ada WinRAR yang sudah lama itu nanti silahkan di-update terlebih dahulu untuk WinRAR-nya. Oh iya, memang ada keterangannya itu Pak. Ya, WinRAR-nya sudah expired gitu. Nanti di-update dulu untuk WinRAR-nya. Oke. Ya, Pak, satu lagi untuk mulainya login-nya harus bareng semua atau bisa satu-satu gitu Pak? Untuk yang mana nanti? Untuk yang simulasi atau nanti untuk yang? Untuk yang simulasi besok. Kalau simulasi saya rasa nanti dia masih fleksibel. Kalau nanti yang gladi itu nanti sudah ditentukan jamnya, dia dari jam berapa sampai jam berapa itu sudah ada. Sudah harus login semua ya Pak ya? Iya. Ya permasalahannya kemarin waktu simulasi pertama nggak bisa login bareng gitu Pak. Karena apa? Dari error tadi itu ya? Error. Iya. Oh. Error terus gitu Pak. Iya. Karena sebenarnya untuk simulasi itu kan sebenarnya pertama adalah untuk menguji dari sistemnya dari Messenger, terus yang kedua adalah supaya dari Proctor itu dia paham untuk setiap menunya. Oh ini menu ini digunakan untuk seperti ini, itu seperti itu sebenarnya tujuannya. Nah nanti baru ke Gladi itu nanti baru betul-betul seolah-olah dia realnya seperti itu. Gitu. Oke, jadi kalau harus bareng semua ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ji. Oke, saya lanjut ke ini dulu ya. Saya lanjut ke webnya dulu. Oke, saya share screen lagi. Nah, nanti kalau ini sudah seperti ini, nanti silahkan jenengan disimpan. Oke, terus nanti sepanjang ini masih dibuka, nanti Bapak Ibu masih bisa untuk editing ini. Jadi misalkan ini sekarang kan saya nyoba punya SD Cangkar Lor 1, nanti misalkan mau diubah lagi nanti bisa. Jadi sepanjang belum ditutup masih bisa untuk dilakukan penyesuaian seperti itu. Oke, itu nanti untuk yang pengaturan sesi. Jadi nanti ini tadi kan di gelombang pertama sudah 10, nanti di gelombang 2 nanti juga 10 lagi untuk anaknya. 5 anak untuk sesi pertama, 5 anak lagi nanti untuk sesi yang kedua. Baik, kita simpan. Lalu nanti di sudah semuanya termapping atau belum, nanti bisa dicek di sini di kelengkapan ini ya. Lalu di kartu login itu nanti akan berisikan kartu pesertanya. Oke, coba kita lihat apakah sudah ada atau belum. Nah, nanti akan seperti ini, muncul Muhammad Rifat ini, nanti username-nya ini, password-nya ini, nanti ruangnya ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa untuk ngupload foto juga nanti di sini. Nanti dimasukkan di file zip, lalu nanti ditambahkan, lalu dengan bisa diupload di sini. Salah, wong Bulmer ra gelem ngerti rigorik lagi. Oke, SD botol bisa di-unmute dulu, Bapak Ibu. Oke, tadi ini untuk yang kartu login, lalu yang kedua nanti adalah dicetak daftar hadir. Nanti Bapak Ibu nanti bisa cetak daftar hadir di sini. Nanti misalkan dipilih nama sekolahnya. Jadi misalkan ini belum ada. Ini karena belum diaktifkan, jadi dia belum muncul untuk mapelnya dan harinya. Nanti kalau sudah ada, nanti akan muncul contoh saya demokan yang punya misalkan punya SMP, misalkan seperti ini. Nah, nanti akan muncul data hadir seperti ini.
siapa pesertanya, nanti sini ada tanggal-tanggal, ada mata pelajarannya apa, literasi atau numerasi. Lalu nanti ini jenengan cetak, lalu nanti diedarkan ke peserta didik, lalu jenengan nanti di-upload di bagian yang ini, upload yang daftar hadir. Oke, nanti dipilih yang sini, lalu jenengan nanti di-upload yang daftar hadir, di-upload itu. Nanti pakainya filenya teks, ekstensinya adalah JPG. Oke, lalu untuk berita acara nanti juga jenengan dicetak juga, nanti dipilih berita acaranya. Nanti diisikan dulu. Nah, ini karena ini belum ada, jadi nanti belum bisa diisikan. Contoh saya punya SMP aja. Nah, misalkan seperti ini, nanti diisikan berita acaranya. Misalkan gelombang 2, nanti servernya ini, namanya lab, sesi literasi, nanti siapa yang mengawasi nanti diketikkan di sini. Lalu nanti kalau misalkan ada yang nggak hadir nanti dicarikan di sini, dicari soalnya di sini, pilih siapa yang nggak hadir, terus dengan lakukan simpan. Oke, lalu dengan simpan yang sini, lalu nanti bisa dilakukan cetak berita acara. Nanti kalau sudah selesai dicetak, dengan lakukan upload datanya itu untuk berita acara. Terus nanti untuk aktivasi peserta cadangan itu nanti kalau ada peserta yang tidak hadir itu nanti diaktifasi di sini, ditambahkan di sini, tambahkan. Oke, sebentar, pilih nama sekolahnya dulu. Misalkan ini ditambahkan siapa yang nggak hadir, lalu dengan simpan. Nah, maka nanti akan muncul penggantinya seperti ini. Contoh ini saya punya SMP. Nah, misalkan si Fajar Eko Prasetyawan ini dia nggak hadir, dia sampai 24, lalu ID propernya ini, lalu nanti akan muncul siapa nama penggantinya di sebelah sini. Nah, ini nama penggantinya adalah Lili Fajar Pamungkas, username-nya ini, passwordnya ini, nanti akan muncul seperti itu. Itu untuk peserta yang cadangan, nanti harus diaktifasi dulu dengan cek di situ. Mungkin itu untuk yang data tim teknis saya kira sudah diisi. Sekolah Blackspot enggak, paling hanya itu sih. Untuk kalau ada ini ada pertanyaan lagi. Ya Pak, izin bertanya Pak. Iya, siap. Tadi umpama di tempat saya kan ada peserta cadangan 1 ya, tapi bila mana peserta cadangan itu pun sudah kita pakai, kemudian sudah tidak ada peserta cadangan yang lain, kemudian di gelombang berikutnya ada siswa terlambat seperti itu. Nah, ini toleransi terlambat ini sampai sejauh mana seperti itu Pak, mohon dijelaskan. Yang kedua, tadi ada daftar hadir nggih Pak, mohon dijelaskan juga untuk teknis apa warna tanda tangan, apakah boleh hitam, apakah boleh biru seperti itu, mohon dijelaskan Pak. Kalau yang tanda tangan daftar hadir sebenarnya tak ini dulu ya, makanya kalau koordinasi dengan kurikulum SD dulu, nanti selaku pemangku kebijakannya, nanti supaya nanti sama, saya nggak bisa memutuskan secara saya pribadi, nanti saya tak ke kurikulum SD dulu kalau itu untuk yang masalah warna tintanya itu. Terus kalau misalkan tadi kan teman jenengan ada peserta cadangan, iya, sudah dipakai, terus di gelombang berikutnya ada yang terlambat. Kalau terlambat ini sepanjang tokennya masih rilis itu masih bisa untuk mengerjakan. Iya. Jadi tidak ada batasan tertentu nggih Pak nggih. Cuman nanti kalau sudah kesendul sesi yang berikutnya dia udah tutup. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, jadi nanti waktunya betul-betul harus diperhatikan juga. Oke. Ada lagi? Monggo. Nanti sampai jam 8 nih, soalnya pangkutan saya jam 8 ada acara untuk ini BIMTEK Dapodik untuk teman-teman yang di PAUD soalnya.
Monggo, ada lagi 4 menit lagi. Halo, Mas Pak Heru, monggo. Ya. Terima kasih, Mas. Izin bertanya. Yeah. Berkaitan dengan peserta cadangan, misalkan tidak punya peserta cadangan, gimana, Mas? Ya sudah, apa adanya. Dari 30 itu kan maksimal pesertanya ya. Iya, laras. Terus tidak ada yang menggantikan, berarti udah itu ya. Udah, itu aja, iya. Nanti dituliskan di daftar hadir, 1 nggak hadir atau 2 nggak hadir, kayak gitu. Oh, betul. Iya, sami-sami. Monggo, ada lagi? Izin Mas Anwar. Iya. Menegaskan saja, berarti kan 1 gelombang itu kemungkinan 2 hari ya. Memang 2 hari, 1 gelombang itu 2 hari. Berarti untuk hari pertama adalah untuk literasi, yang kedua numerasi seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk yang tadi ada yang bertanya tentang survei untuk survei lingkungan guru dan sekolah itu bagaimana itu ya? Untuk survei itu kan sekarang kan sudah bisa melihat token dan ininya ya. Cuma nanti untuk waktu surveinya nanti akan ditentukan pada saat pelaksanaan. Oh, ngatan. Oke, kalau sekarang mesti nggak bisa login kayaknya. Oke. Nanti harus di saat pelaksanaan. Oke, berarti yang nantinya siswa yang ikut gelombang pertama harus di gelombang pertama gitu. Yang kedua gitu ya. Oke, harus. Kemungkinan nanti 4 hari gitu. Oke, pokoknya tergantung dari jumlah siswa dan pengaturannya nanti. Jumlah siswa dan jumlah infrastrukturnya. Oke. Matur nuwun. Siap. Jadi Pak, mohon melanjutkan untuk survei lingkungan tadi. Umpama kan di tempat saya mungkin 3 gelombang ya Pak. Untuk survei lingkungan itu kan berarti di hari kedua guru mengisi survei lingkungan, dan itu hanya dilakukan di gelombang pertama atau di setiap gelombang kita melakukan survei lingkungan. Mohon penjelasannya Pak. Boten, itu nanti sepengetahuan saya itu nanti akan aktif selama 4 gelombang tersebut. Walaupun jenengan cuma 3, nanti dia akan aktif selama 4 gelombang tersebut. Ya. Yang saya maksud begini Pak Anwar, umpama survei lingkungan udah selesai di gelombang pertama, apakah di gelombang kedua dan ketiga juga melakukan survei lingkungan seperti itu? Betul. Ya. Dia hanya cukup setunggal 1 kali mawon. Oh iya, terima kasih Pak. Siap. Jadi selama sudah cukup berarti selesai nggih Pak nggih? Nggih, laras. Oke, SD tadi mana? SD 1 Bruno. Ini tadi ya. SD 1 Bruno monggo. Ya, terima kasih untuk izin bertanyanya. Terkait dengan kemarin penggunaan Chromebook sekolah kami, untuk kali ini apakah laptop atau tidak? Terima kasih Pak. Terus dipersiapkan karena kan Chromebook dia hanya sebagai klien sedangkan nanti untuk proktor kan nanti kalau proktor sudah menggunakan komputer Pak, untuk terkait dengan kliennya Pak. Kliennya saya rasa untuk antisipasi nggak masalah, sepanjang jenengan kagungan itu nanti bisa dipersiapkan untuk itu. Oh ya, terima kasih Pak. Kalau ada lebih baik. Ya, siap. Oke, ada lagi? Terakhir Mas Mangke, ini rekamannya di-share di YouTube atau di mana Pak? Insya Allah di YouTube nanti. Oke, siap. Atau ada perlu yang disensor? Oke, nanti saya matur ke admin YouTube-nya nanti. Oke, ada lagi Mas Rizky Arti, monggo. Halo, monggo Mas Rizky Arti. Maaf. Oke, atau yang lain? Terakhir Pak, mungkin menegaskan untuk simulasi besok berarti bebas ya Pak ya? Tinggal masuk saja nggih, melihat di laman ANBK nggih. Insya Allah dia masih seperti yang waktu yang pertama. Cuma nanti
kalau misalkan ada pergerakan yang mendadak nanti adanya akan diinfokan di webnya, gitu aja. Oh, sampun. Berarti adaptasi aja nanti nggih. Nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih, sami. Belum, mungkin ada lagi yang lain? Atau cekap? Mas Anwar. Iya. Oke. Mas, saya memastikan benar apa enggak. Kalau di tempat saya kan ada 30 siswa sebagai sampling yang utama. Leres, nggih. Kemudian 4 cadangan. Nggih. Lah, kemudian itu dibagi menjadi setiap gelombang 10 siswa, nggih. Oh, mau main 5-5 gitu ya? Setiap sesinya ya? Iya, setiap gelombang 10 siswa. Kemudian hari pertama 5 siswa, hari kedua 5 siswa. Begitu, nggih? Hari pertama itu 10, kan 2 sesi kan? Iya, 2 sesi. Pertama 5, sesi kedua 5. Kan 10 anak, betul nggak? Iya kan? Iya. Iya. Berarti ada 3 gelombang nanti yang saya daftarkan. Iya. Gitu, nggih? Iya, monggo. Benar. Kalau teman jenengan kan banyak komputernya ya. Jadi kan nanti kan bisa lebih cepat, bisa lebih lama juga, tergantung nanti dari akses dari internetnya aja nanti kalau saran saya sih. Oh, gitu. Kemudian Mas, misalnya kalau pada saat siswa itu ngabarin kalau dia tidak bisa ikut di pagi hari. Okay. Misalnya ada siswa tidak bisa ikut ngabarinnya di pagi hari. Kemudian Halo, ya, masih. Ya, halo. Siap. Misalnya ada siswa tidak bisa ikut, kemudian ngabarinya pagi hari. Iya. Kemudian di kartunya itu nanti muncul nama siswa yang utama apa nama siswa yang cadangan? Oke, jadi gini, nanti untuk peserta yang cadangan itu nanti maksimal diaktifasi 15 menit sebelum pelaksanaan. Jadi misalkan nanti pelaksanaan jam 8. Terus siswa itu jam setengah 8 dia belum hadir dan terkonfirmasi dia nggak hadir. Nah, itu nanti jenengan langsung melakukan aktivasi ke menu yang tadi itu. Masuk ke menu yang aktivasi peserta cadangan, ya kan? Masuk ke menu, sebentar saya share screen ya. Saya share screen. Nah, nanti jenengan masuk ke menu yang ini, ke peserta cadangan, ya kan? Lalu jenengan nanti ditambahkan di sini, kan, tambahkan siapa namanya, terus jenengan simpan, ya kan? Maaf, ini saya nggak berani nyimpen. Terus nanti kan muncul seperti ini. Nah, nanti misalkan si Riki ini dia Okta. Nah, nanti untuk username passwordnya nanti jenengan cek di sini. Jenengan cek di sini nanti username passwordnya. Cek di sini, nanti akan kelihatan di situ. Seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, Mas. Ada lagi, Pak Ibu? Pak, ya. Kami dari SDN Kalitengkek, Pak. Jadi siswa kami yang masuk sampel utama itu adalah 30. Kemudian sumber daya laptop untuk klien kami itu hanya 5, sudah dimentok-mentokkan. Kami punya cadangan 1 laptop itu memang kami alokasikan untuk cadangan, tidak kami jadikan klien. Itu kami jadi menggunakan 5 laptop klien. Kemudian besok ini kan simulasinya hanya dilakukan 2 gelombang ya Pak, 2 gelombang berarti kan kita hanya bisa memasukkan dengan maksimal 5 laptop klien itu kita hanya bisa memasukkan 20 siswa berarti ya Pak ya. Oke, jadi nanti kalau untuk yang simulasi kan memang belum seperti sebenarnya karena kan dia hanya 2 gelombang, hanya 2 gelombang kan hanya 4 hari. Ya, seperti yang tadi saya bicarakan di awal bahwa simulasi sebenarnya tujuannya adalah untuk menguji sistem itu sendiri
dan untuk lebih memperkenalkan menu-menu ke si proktornya sebenarnya kayak gitu. Tapi Baik, misalkan nanti jenengan mau siswanya mau diikutkan semua ya nggak masalah sih gitu. Oh ya Pak, terima kasih. Jadi ini mau saya submit, mau saya simpan langsung di ANBK-nya gitu maksudnya. Tidak masalah, monggo. Iya. Terima kasih Pak. Sami-sami. Monggo yang lain. Halo. Halo Bu, terus nanti Bu. Halo Bu. Oke, ini boleh Pak menambah pertanyaan lagi Pak. Siap. Ini ternyata kemarin kan disarankan ketika BIMTEK provinsi untuk kita online menggunakan 4 bit ya. Jadi ada pengurangan kepemilikan komputer. Umpama nanti kita menggunakan komputer di bawah 5 boleh ya Pak ya? Dengan gimana Mas? Kalau tadinya kan kita menggunakan 5 komputer klien. Ketika kita nanti mengubah menjadi 4 diperbolehkan ya Pak, umpama di pengaturan gelombang sudah mencukupi seperti itu. Diperbolehkan sih, cuman itu kan hanya karena bitnya ya. Saya rasa sih misalkan nanti mau pakai 320 sih nggak masalah, karena memang secara dari aplikasi kan sudah dibuatkan. Untuk yang prosesor yang 64 sudah ada, yang 32 juga sudah ada juga. Jadi tidak masalah yang 32-nya. Tidak masalah. Nanti jenengan bisa sakit dicoba waktu simulasi dicoba. Oh nggih. Sampun Pak matur nuwun. Nggih, sami-sami. Tuh, ada lagi. Halo Mas Anwar. Halo. Mas, itu nek sesi untuk simulasinya tanggalnya itu bebas atau bagaimana Mas? Yang sesuai di jadwal itu. Tadi saya kan nggak mengikuti hari pertama itu. Oh, itu simulasinya kan tanggal 18 sampai 22. Oke, leres. Lajeng. Yo kan 22. Lah kadang gini Bruno kan dibagi-bagi itu petugasnya ya memang penak lah nek. Misalnya kok kejatah 22. Padahal pas tanggal 22 ada acara misalnya yuk kita ambil tanggal 19 misalnya minta tanggal 19 sama yang 18 19 ya. Itu bisa ya Mas? Sumangga mawon kalau itu. Oh, iya. Nanti bisa koordinasi dengan teman-teman proktor yang di kecamatan aja nanti. Oh ya. Terus jumlahnya hanya 10 ya Mas? 10 begitu. Itu yang kan kemarin kan 5. Sekarang sesinya berarti 5 masuk sehari itu 2 kali gitu ya. Kalau simulasinya. Kalau simulasi sih saya rasa nanti masih bisa fleksibel sih Bu. Masih bisa enggak belum terlalu kita harus gitu ya Mas Yong. Nggih. Oke. Oh ya Mas, sudah cukup, terima kasih ya Mas Anwar. Sami-sami. Ada yang lain mungkin? Tanya Mas Anwar. Mana ini? Halo. Oh nggih, Kledung Krasinan nggih, monggo. Iya. Permisi, izin bertanya Mas Anwar. Untuk pembagian sesi itu kalau misalnya kita di awal sudah mendaftar 6 klien. Nah, pas pada saat pelaksanaan besok kita mau jadikan 5 klien saja bisa nggak Mas? Harus sesuai dengan data yang jenengan mapping harusnya. Misalnya siswa itu di mapping di gelombang yang pertama, sesi pertama. Terus nanti jenengan ubah jadi dia diikutkan di gelombang 2 ya nggak bisa nanti Bu. Harus sesuai dengan yang waktu jenengan mapping di webnya itu. Oh. Terus maksudnya saya begini Mas, saya misalnya ya sudah daftar ada 6 klien kemarin. Nah, misalnya mau diganti jadi 5 klien bisa atau tidak pada sesinya itu? Oh, maksudnya ini komputernya gitu Mas ya Bu? Iya. Oh, maksudnya kemarin isi di TIK-nya komputernya 6. Sudah diganti 6. Nah, udah diganti 6 terus nanti pada saat pelaksanaan hanya memakai 5 gitu. Iya. Boleh. Bisa. Oh, langsung diganti di sesinya itu atau harus ganti langsung nanti di sesinya Bu? Oh iya.
Ya, terima kasih Mas. Sami-sami. Mungkin ada lagi monggo. Begini untuk sesi Duh, kurang keras Bu. untuk simulasi yang gelombang pertama itu kan 18 sampai 19. Nah, berarti apakah sudah bisa untuk penginputannya itu mulai sekarang untuk gelombang sesi seperti itu? Boleh mawon. Sebenarnya gini, kalau di nanti di yang simulasi itu kan masih belum menggunakan data yang sebenarnya J. Nah, coba saya share lagi ya. Saya share lagi yang ini. Kelihatan J. Kan masih menggunakan data yang dummy atau data yang bukan sebenarnya. Nah, tentu nanti masih seperti yang kemarin waktu simulasi yang pertama datanya. Iya enggak? Nah, terus nanti untuk yang pengaturan sesi ini nanti sebenarnya digunakan untuk yang ini. Kalau jenengan persani di gladi itu kan sudah ada ini. Pelaksanaan gladi nanti di gelombang 1-2 sama pelaksanaan gladi di gelombang yang 3-4. Seperti itu. Lalu? Oh iya. Gitu, masih bingung? Enggak? Berarti besok itu untuk kartu simulasinya mencetaknya dari sistem ANBK ini atau bagaimana? Nanti dari sini juga. Nah, makanya nanti sering dipantau di webnya aja nanti. Oh baik, terima kasih. Sami-sami. Oke, mungkin cekap dulu karena udah jam 8.13. Nanti kalau masih kurang nanti kita agendakan lagi untuk meetingnya. Apakah nanti kalau mau misalkan ngersak kapan nanti silakan nanti bisa menjawab mawon, nanti insya Allah kita siap. Ini itu sementara mohon maaf kalau ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau masih ada yang mau bertanya tapi sudah saya akhiri karena ini saya sudah ditunggu di teman-teman yang di PAUD. Saya harus ngisi di dapodik yang di PAUD. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anwar. Pangapunten kalau ada kurangnya. Telah memberikan materi pada pagi hari ini. Semoga semua SD yang kali ini ikut hadir dalam Zoom ini dapat mengambil manfaat, dapat mengambil hari sehingga dapat melaksanakan simulasi tahap 2 UN ANBK pada tanggal 18 sampai 22 dengan lancar tanpa ada aral apapun. Mohon maaf yang sudah dikenakan supaya mendata yang teman-teman tidak ikut dan bisa diantisipasi dengan cara memberikan rekaman kepada beliau agar nanti semua pelaksanaan di SD dapat. Oke. Bapak Ibu. Ya, pada siang hari ini kegiatan ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jam 8. Kami berharap banyak teman-teman proktor di tangan penjenengan, di pundak penjenengan ada beban tentang pelaksanaan kegiatan ANBK ini. Semoga lancar semuanya, tidak ada masalah. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Matur nuwun Bu Umur. Ya, sama-sama semuanya. Selamat berjuang, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Insya Allah.
Izin meninggalkan room. Siap berangkat sekolah. List komen.